Halo Sobat Trader, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Adi Nugroho, market analis dari Forex MF. Dan seperti biasa, setiap hari Minggu jam 19.00 waktu Indonesia Barat, saya akan mengulas outlook pergerakan selama sepekan ke depan. Baik, nanti kita tinjau dari sisi fundamental, dan juga kita akan cek dari sisi teknikalnya, kira-kira ada peluang menarik apa yang bisa teman-teman manfaatkan selama sepekan ke depan. Nah, ada yang seru ya, ada yang seru. Kalau teman-teman sempat mengikuti sesi live di hari Jumat, kebetulan juga saya menyampaikan waktu itu, hari Jumat saya sampaikan kemungkinan emas bisa tembus di level 2000 di pekan depan. Ternyata tengah malam, dari Jumat tengah malam, emasnya sampai juga akhirnya tembus level 2000 ya, akhirnya bisa berhasil break level 2000 karena adanya berita dari Timur Tengah yang menyebutkan Israel akan melancarkan serangan darat ke Gaza. Nah, itu sentimen-sentimen seperti itu yang mungkin dari Jumat juga saya sampaikan penting sekali yang teman-teman perhatikan karena itu bisa menguatkan sentimen market atau bahkan bisa merubah sentimen pelaku di pasar. Dan ternyata emasnya berhasil naik sampai level 2000. Nah, selama pekan ke depan kira-kira emasnya akan kemana? Apakah akan lanjut naik atau mungkin ada potensi koreksi turun dulu? Saya akan kupas pada kesempatan malam hari ini. Oke, seperti biasa kita cek dulu ya dari data ekonomi kira-kira selama sepekan ke depan ada data penting apa yang teman-teman wajib perhatikan karena bisa jadi penggerak market untuk minggu depan. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini data ekonomi yang akan dirilis selama sepekan ke depan dan banyak sekali minggu depan itu akan sangat menarik sekali, banyak data ekonomi dirilis selama seminggu ke depan. Pertama dari Senin itu ada data CPI dari Jerman, ini nanti pengaruhnya ke mata uang euro. Kalau dari data CPI Uni Eropa secara umum sih mulai melambat ya, namun masih di level yang tinggi, masih jauh dari targetnya. Ini juga perkiraan CPI Jermannya turun, jadi ini pengaruhnya ke mata uang euro, kemudian dari Spanyol ini nggak gitu pengaruh ya, mungkin pengaruhnya di yang Jerman, tapi sebenarnya seperti ini nggak akan itu signifikan, karena terakhir ECB sudah menahan kenaikan suku bunganya ya, kemudian nggak akan ada pergerakan yang signifikan. Kemudian di hari Selasa itu ada kebijakan moneter dari BOJ, apakah BOJ masih akan tetap dengan kebijakan suku bunga negatifnya? Sepertinya sih masih akan tetap, pertama karena memang Jepang itu negara yang cenderung lebih suka menerapkan suku bunga rendah. Kemudian juga kebijakan bank sentral lain juga mulai menahan laju kenaikan suku bunganya. Minggu kemarin ECB tidak menaikkan suku bunganya ya tetap, kemudian The Fed kemudian juga BOE juga diperkirakan melakukan hal yang sama. Menurut saya sih BOJ kayaknya juga belum akan merubah kebijakan suku bunganya meskipun inflasi di Jepang tercatat naik, namun sepertinya BOJ masih kekeh, masih akan tetap mengambil kebijakan suku bunga ultra lunaknya masih minus. Jadi ini BOJ ini bank sentral yang suku bunganya minus sendiri ya, dibandingkan bank sentral utama lainnya yang mulai menaikkan suku bunga, BOJ masih tetap dengan kebijakan suku bunga negatifnya. Kemudian jam 7.30 ada Employment Cost Index, tapi sepertinya untuk hari Selasa ya, fokusnya ke consumer confidence jam 9 malam. Ini kepercayaan konsumen atau kepercayaan masyarakat di Amerika Serikat melihat perekonomian di Amerika Serikat. Kalau dari data GDP terakhir yang melonjak sangat signifikan, perkiraannya 2,1, ternyata rilis aktualnya pertumbuhan Amerika Serikat melonjak sampai 4,9. Kalau saya pribadi sih sepertinya consumer confidence-nya akan mengalami kenaikan ya, tentu akan mengalami kenaikan. Saya pribadi ya mengalami kenaikan dan itu bisa
bagus sih, bagus buat US dollar. Berpotensi bisa menopang penguatan US dollar untuk pekan depan, khususnya dari Selasa ya. Buat teman-teman yang memanfaatkan data consumer confidence ini. Kemudian ada data ADP, kalau ini sepertinya kalau saya dari pengalaman, kalau dulu sih data ini cukup penting ya, cukup penting. Karena ini bisa jadi pijakan di hari Jumatnya saat dirilis data NFP. ADP ini cukup penting, namun sekarang ini sepertinya tidak begitu signifikan impact-nya. Dan juga kalau dulu sih kalau ADP-nya bagus bisa 80-90%, NFP-nya juga bagus. Kalau ADP-nya jelek, NFP juga kemungkinan besar juga akan jelek. Namun sekarang sudah tidak, korelasinya sudah tidak ada korelasinya sudah tidak seperti dulu ya, korelasinya sudah tidak seperti dulu, jadi kayaknya kurang begitu signifikan. Mungkin akan, kalau saya sih condong malah melihat data yang jam 9 malam, data ISM manufacture dan data job opening. Nah, ini data sektor manufaktur Amerika Serikat. Kalau saya lihat sektor Amerika Serikat sepertinya juga masih akan tumbuh, dilihat dari data terakhir ya, durable good-nya naik. Sebentar saya ada data, kita cek sama-sama ya. Nah, ini saya ambil data dari ISM World. Kalau dilihat Amerika Serikat kondisinya sekarang new order-nya naik, dari pesanan barang-barang di Amerika Serikat mengalami kenaikan, produksinya juga naik, sektor employment juga naik, customer inventories-nya, harga. Nah, kalau secara umum juga dari sini aja ya, produksinya naik, kemudian pesanan barang juga naik, berarti bisa katakan sektor manufaktur di Amerika Serikat lagi tumbuh. Kemudian juga dibuktikan juga dari data seperti tadi saya sampaikan di awal, GDP Amerika Serikat melonjak yang di atas perkiraan jauh ya, hampir 2 kalinya, 4,9. Bisa katakan ISM manufaktur nanti juga kalau saya lihat juga akan bagus ya, juga akan bagus. Kemudian job opening ini juga, ini data sektor ketenagakerjaan, dan ini juga cukup penting. Kalau saya antara ADP sama job opening, pengaruhnya mungkin akan lebih pengaruh ke job opening, untuk apalagi nanti impact-nya ini bisa berimbas ke hari Jumatnya. Itu data penting yang ditunggu para pelaku pasar di seluruh dunia yang dirilis setiap bulan sekali di awal bulan, yaitu data NFP. Ini bisa ada dampaknya, pengaruhnya. Job opening itu apa sih? Ini seperti pembukaan lapangan pekerjaan baru di Amerika Serikat. Kalau saya prediksi sepertinya tentu akan mengalami kenaikan. Jadi kalau perkiraan turun tapi nggak signifikan ya. Kalau saya pribadi juga sepertinya akan lebih bagus sih dari forecast kalau saya pribadi ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya coba cek dulu. Kita cek ya data dari Amerika Serikat. Nah, ini saya sempat cari-cari kondisi sektor ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Nah, di sini terlihat US Based Employment Announced Plan to Cut, jadi memangkas pekerjaan itu hanya 47.000 pekerjaan, jauh sekali di bawah bulan sebelumnya, di bawah periode atau di periode bulan Agustus ya, sampai 75.000. Jadi pemangkasan pekerjaannya berkurang sangat signifikan. Kemudian di sisi lain, kalau memperhatikan di beberapa baris bawah ini juga employer announced plan, berarti berencana akan menambah sampai 590.000 lapangan pekerjaan. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya bisa perkirakan job opening nanti akan bagus ya, akan bagus. Kemudian juga hire plan announcement ini juga, nah tadi sama ya, sama tadi 590.000. Kemudian job quit rate-nya atau pekerja yang mengajukan pengunduran diri juga tidak masih sama, tetap tidak ada pengurangan maupun tidak ada penambahan. Jadi kalau saya lihat job opening nanti akan bagus, ini juga bisa menopang penguatan dolar. Dan data ini nanti juga akan impact-nya ke NFP dari Jumat, sepertinya NFP-nya juga akan bagus ya. Sepertinya NFP-nya di hari Jumat nanti juga akan bagus. Kalau saya lihat dari data sektor ketenagakerjaan, dari data-data sebelumnya ya, kemudian jobless claim-nya juga
cenderung masih bagus ya, meskipun terakhir kemarin naik, namun naiknya tidak begitu signifikan, naiknya tidak begitu signifikan. Masih dari bulan Agustus, tertinggi itu bulan Agustus kalau nggak salah 250.000, terakhir kemarin hanya di bawah itu masih 200 ribuan, dan itu dinilai masih cukup sehat, dinilai masih cukup sehat kalau di kisaran 200 ribuan. Kemudian, nah ini yang ditunggu juga pelaku pasar pekan depan, teman-teman siap-siap, ini yang ditunggu banyak pelaku pasar di hari Kamis dini hari, siap-siap Kamis dini hari, jam 1 atau jam Rabu tengah jam 1 ya, atau Kamis dini hari jam 1, The Fed akan mengeluarkan kebijakan moneternya. Perkiraan sih tetap ya, tidak akan ada kenaikan suku bunga. Saya pribadi juga perkirakan The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya. Pertama, meskipun pertumbuhan Amerika Serikat naik, pertumbuhan Amerika Serikat cukup bagus, kemudian sektor ketenagakerjaan juga bagus, tapi dengan kondisi situasi sekarang ini, khususnya geopolitik yang tidak menentu seperti ini, ada perang di Ukraina, Rusia juga belum selesai, kemudian ada perang baru lagi, konflik di Timur Tengah, membuat kondisinya bisa tidak menentu, kayaknya agak riskan kalau The Fed menaikkan suku bunganya, apalagi dari pernyataan Powell terakhir juga menyebutkan tidak akan memaksakan kenaikan suku bunga, karena sudah terbantu dari naiknya yield obligasi Amerika Serikat yang mencetak rekor tertinggi sampai 5% ya, di atas 5%. Jadi sebenarnya sudah terbantu untuk mengatasi inflasi dari naiknya yield obligasi. Jadi The Fed tidak akan memaksakan kenaikan suku bunga, itu pernyataan dari Powell terakhir. Nah, kemungkinan juga sama, jadi The Fed sepertinya nanti tidak akan menaikkan suku bunganya. Sebenarnya bisa jadi dua sisi ya, bisa bagus buat dolar karena ketika The Fed terus menaikkan suku bunga maka akan mengganggu perekonomian, itu kan juga kurang bisa juga jelek buat Amerika Serikat. Ketika menetapkan tidak merubah suku bunga, sebenarnya juga bisa bagus juga sih dari sisi yang lain juga bisa bagus, karena ya pertumbuhan ekonomi Amerika tidak terganggu, ya berarti bisa menjauh dari kekhawatiran adanya resesi. Kemudian, nah ini juga dari Kamisnya kan seru sekali setelah The Fed mengeluarkan kebijakan moneternya malam hari jam 7. BOE di hari yang sama juga akan mengeluarkan kebijakan moneternya, perkiraannya juga akan sama. BOE juga tidak akan memangkas suku bunganya, sebenarnya belum akan memangkas suku bunganya, masih tetap sebesar 5,25. Saya lihat dari ini ya, anggota dari vote-nya ini, jadi ini seperti anggota BOE itu ada 9 orang, kalau sebelumnya itu 8 orang setuju, kemudian pertemuan terakhir yang setuju kenaikan suku bunga tinggal 4. Kalau dilihat sekarang ini yang setuju hanya tinggal 2, jadi semakin banyak mayoritas anggota MPC atau anggota BOE yang mayoritas lebih suka menahan suku bunganya dibanding menaikkan suku bunga. Jadi saya juga akan lihat sepertinya BOE tidak akan menaikkan suku bunganya, sama seperti The Fed sepertinya, ataupun kebijakan ECB di minggu kemarin. Jadi sepertinya bank-bank sentral ini untuk bulan ini masih akan menahan laju kenaikan suku bunganya. Kemudian juga saya tadi sempat juga dari berita juga kondisi ekonomi yang di Inggris juga kurang baik-baik, belum bisa atau tidak bisa dikatakan baik ya. Nah, sektor PMI manufaktur di Inggris juga mengalami cenderung buruk. Kemudian kita lihat data yang lebih luas lagi sebentar ini. Nah, ini kondisi ekonomi Inggris sekarang ini ya secara umum ya, preview-nya GDP-nya turun. Nah, pertumbuhan ekonominya Inggris turun, kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi sama sektor ketenagakerjaan ya. Unemployment atau tingkat penganggurannya juga lebih tinggi dari periode sebelumnya, 4,2 naik jadi 4,3, pertumbuhan ekonominya dari 0,3 turun jadi 0,2, jadi bisa dikatakan perekonomian Inggris sekarang ini kurang bagus. Itu kenapa kemungkinan ya BOE sepertinya juga belum akan menaikkan suku bunga, dan ini bisa kembali menekan pound. Jadi pekan depan ada potensi pound sterlingnya masih akan kembali melemah ya, melemah. Tadi data dari Amerika Serikat perkiraan cukup bagus, kemudian dari Inggris sendiri juga kurang bagus, kemungkinan pekan depan pound sterling akan cenderung
tertekan, akan kembali cenderung tertekan. Tinggal kita nanti kita cek ya dari sisi teknikalnya, kira-kira kalau turun sampai mana peluang entry-nya di mana, nanti kita akan cek dari sisi teknikalnya. Kemudian yang di data juga yang paling penting juga ada data NFP dari Jumatnya. Ini data yang juga ditunggu pelaku pasar, ini jadi kunci pergerakan selama pekan depan. Kalau dari Freeport perkiraannya turun ya, namun kalau saya pribadi lihat sepertinya akan lebih bagus dari perkiraan. Turun dari jadi 182.000 ya, kalau saya pribadi sih sepertinya akan lebih bagus dari perkiraan. Jadi kalau akan lebih tinggi dari perkiraan ini ya, ini bisa di atas 200 ribuan lah. Karena tadi saya tadi job opening sektor tenaga kerjaan tadi job opening sepertinya cenderung akan naik, surplus klaimnya juga tidak begitu buruk, masih cukup bagus. Kemudian tadi pemangkasan pekerjaannya juga hanya 47 dibanding periode sebelumnya sampai 75.000. Kemudian mengajukan resign juga tidak ada kenaikan, cenderung tetap stabil. Jadi kalau saya lihat kemungkinan masih akan bagus, lebih bagus dari perkiraan. Cuma apakah lebih bagus dari periode sebelumnya? Saya belum yakin apakah lebih bagus dari periode, namun kalau lebih bagus dari forecast sepertinya ya, kalau perkiraan 180 kayaknya akan lebih tinggi dari forecast sih. Kalau teman perhatikan ya data-data sebelumnya, NFP sebelumnya juga ketika dirilis hasilnya selalu lebih bagus dari forecast. Itu data NFP, nanti teman bisa cek sendiri. Jadi kesimpulannya selama sepekan ke depan kita akan fokus nanti teman ke data dari Amerika Serikat, biasanya ya paruhnya ke emas ya, apalagi sekarang ini jadi perhatian sangat menarik pelaku pasar ya di emas. Karena dolarnya datanya akan cenderung bagus, berarti dolarnya menguat, berarti ada potensi emasnya selama pekan depan cenderung akan ada potensi koreksi turun dulu, sebelum kembali. Jadi akan kembali naik lagi karena dari satu sisi juga kondisi geopolitik yang masih panas, cenderung emas sebagai safe haven itu masih akan banyak dicari. Kemudian juga untuk peluang berikutnya kami akan fokus ke pound sterling. Pound sterlingnya juga ada potensi masih akan kembali melemah selama sepekan ke depan. Nah, kemudian dari sisi teknikalnya, tadi ini sisi fundamental sudah kita kupas. Kemudian kita cek, langsung aja cek sisi teknikalnya ya. Teknikalnya seperti biasa kita cek dulu indeks dolarnya, kondisinya seperti apa. Nah, untuk melihat saya pakai indikator S&D ini ya, ini bisa membantu teman-teman mencari area supply demand atau support resisten dengan secara visual akan jauh lebih mudah. Teman bisa dapatkan ini secara gratis. Tinggal login, bisa download di client area Forex IMF ya. Bisa download di client area di Forex IMF. Bisa dapatkan indikator ini secara gratis. Nah, terlihat kalau kita lihat secara umum, bulan juga cenderung trennya masih up ya. Trennya masih up, kemudian ini konsolidasi. Nah, kuncinya di sini sih. Jadi kalau gambaran secara umumnya kan seperti ini nih. Bentar. Dolarnya naik, kemudian konsolidasi, kemungkinan sih masih ada potensi kalau sampai pekan depan. Jadi kuncinya perhatikan saja di sini. Kuncinya di area resisten ini. Jadi sempat turun, ketahan di area support, naik lagi, nggak tembus, ketahan di area support, di area demand ini ya. Dan berusaha naik lagi, coba tembus area supply ini atau area resisten ini. Jadi pekan depan perhatikan area resisten ini, kalau sampai break area supply ini atau area resisten ini, ada potensi dolarnya akan kembali lanjut naik. Kalaupun nanti turun, paling masih akan ketahan di area demand ini ya. Jadi perhatikan aja pokoknya selama area demand ini belum berhasil ke break. Jadi secara umum dolarnya masih cenderung ada potensi menguat. Pertama itu area support demand ini, di area demand ini di kisaran berapa ya? Kalau lihat dolarnya ya di 105-an, 105.20-an, sementara untuk resisten ada di 107. Jadi selama pekan depan, kalaupun turun-turun nggak break 105.20-an ya masih bisa, secara umum dolarnya masih cenderung menguat, indeks dolarnya. Atau kalaupun ternyata naik tembus 107, berhasil break 107, ada potensi dolarnya juga akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, itu dari sisi indeks dolarnya. Kemudian kita coba cek untuk emas. Mari juga di emas.
emas Jumat malam akhirnya kita ucapkan selamat datang ke emas di level 2000. Nah, kalau teman-teman yang sempat ikut di sesi live, kebetulan juga saya sampaikan dari Jumat ya, dari Jumat saya sampaikan emas itu kalau turun paling ya dari data open interest ya, kalau teman nanti bisa cek, kalau turun ada potensi emas bisa koreksi turun ke 70-an, dan ternyata tepat dari Jumat kemarin tuh emas sempat turun dulu ke 75 sebelum kembali sebelum akhirnya naik dan berhasil break di 2000 ini ya, berhasil break level psikologisnya di 2000, sekarang ditutup di 2005. Nah, kedepannya akan seperti apa? Sepertinya karena tadi dari forecast data dari Amerika Serikat cenderung bagus, kemungkinan ada potensi koreksi turun dulu, tapi ada potensi turun, namun kalau saya pribadi lihat masih hanya sebatas koreksi ya, jadi turun koreksi, kemudian bisa rebound naik lagi. Koreksinya sampai di mana? Kalau teman perhatikan ini, kita main pola dulu ya, atau di sini saja pakai grafik yang ini dulu aja ya. Oh iya sih, biar lebih clear. Nah, kalau teman perhatikan sekilas dari price pattern ini ada pola tebal. Oke. Nah, kita sudah break, ini ada pola ascending triangle di time frame 4, ya kan? Ada pola ascending triangle sudah break, ada potensi emasnya ini bisa lanjut naik lagi, namun ada biasanya kalau harga tembus seperti ini biasanya akan ada koreksi dulu atau pullback dulu baru dia akan lanjut kenaikannya. Nah, selama pekan depan saya prediksi masnya ada potensi koreksi dulu ditopang tadi dari data-data ekonomi yang akan dirilis selama sepekan ke depan, itu ada potensi dolarnya menguat, jadi masnya ada potensi koreksi turun dulu. Jadi untuk emas selama pekan depan teman-teman bisa cari peluang buy di bawah, misalnya buy on dip ya. Buy on dipnya di mana, supportnya paling akan terdekat di sini. Nah, jadi mulai pertama ya, skenario pertamanya bisa tunggu aja ya, biasanya balik lagi ke area sini. Biasanya kita uji dulu ke area sini. Nah, ini support terdekat pertama untuk pekan depan. Balik lagi ke area resisten ini yang sekarang kan berubah jadi support, itu di kisaran 1990 sampai kisaran 1000, saya catat ya, 1990. Saya pakai area aja sampai swing high-nya ini kemarin di berapa ya? 1996. Nah, area-area ini ya 1990 sampai 1996. Sama ada potensi dia bisa koreksi emas, bisa koreksi dulu masuk area sini. Untuk support berikutnya teman bisa pakai layering ya, teman bisa manfaatkan aja layering, jadi bisa pasang posisi di beberapa level harga, apalagi sekarang di Forex MX sudah bisa akun mikro ya, itu lebih enak lagi buat teman-teman. Jadi bisa buy dulu di sini, kalau nanti masih turun lagi ada support juga di area sini di 70-an ini sampai 80-an ini. Kenapa ini saya bilang di area trendline ini tadi ya, dari pola ascending triangle tadi ada seperti area sini. Untuk support kuatnya sih di 50 ya, di swing low-nya ini. Nah, ini kan ada puncak, kemudian ada swing low. Nah, ini support kuatnya. Jadi support berikutnya ini di area catat ya, di 70 sampai 80-an. Mencatat aja, ini kita main area aja 1950. Ini area-area support untuk emas selama sepekan ke depan, teman-teman jadi bisa main di 3 area, nanti turun di area ini bisa buy, kalau masih turun lagi di area bisa cari peluang buy lagi di area sini 1970-80-an. Kemudian bisa cari peluang buy lagi di support kuatnya di 1950-60-an. Batasi risikonya pokoknya emas selama sepekan ke depan kalau nggak break 1950 itu masih bisa naik. Jadi skenario-nya mungkin seperti ini, kalaupun lanjut naik seperti ini, atau kalaupun turun lagi sampai area sini pokok masih bisa mantul naik lagi ya. Intinya kuncinya di sini di 1950 ini level support kuncinya.
Jadi kalaupun turun-turun nggak break 1950, emas masih bisa potensi naik lagi. Namun setidaknya itu tadi masih ada potensi selama sepekan ke depan. Saya lihat emasnya masih bisa koreksi turun dulu. Nah itu saatnya teman-teman bisa cari peluang buy nanti di bawah. Kalau kemarin mungkin atau dari Jumat kemarin teman-teman merasa ketinggalan, belum sempat buy, pekan depan masih ada peluang teman-teman cari peluang buy nanti di bawah. Perhatikan aja area support ini ya. Pertama sih di area sini biasanya ketika break resisten ini akan ada pullback di sini. Kalau nggak break, dia akan lanjut naik lagi. Kalau masih tembus bisa cari buy lagi kedua di area sini. Jadi bisa tinggal nanti diatur modalnya ya, tinggal dari sisi modalnya diatur, main layering, nanti di area support berikutnya ini teman bisa cari peluang buy lagi. Kemudian bisa cari peluang buy lagi di area sini, namun batasi risikonya kalau break 1950 ini. Itu level kritisnya untuk emas selama pekan ke depan. Oke, itu untuk emas. Berikutnya kita akan cek, kita fokus pekan depan, saya fokus emas sama GBP. Untuk GBP USD dari SND kita lihat sekilas ya. GBP USD dari SND-nya juga masih cenderung, trennya masih cenderung turun. Nah, kelihatan kan, trennya masih cenderung turun. Kita akan uji area support ini. Oke. Di kisaran ini ya, kalau kita lihat di grafik nanti sini. Nah, ini ada support di terdekat. Oke. Terdekat pekan ke depan GBP USD akan coba menguji area support ini. Di berapa itu? 1.20300-an sampai 1.20800-an. Ini saya pakai main area saya. 1.20300-an sampai 1.20800-an. Jadi kisaran area ini ada area support di area sini, jadi akan coba menguji area support ini. Kalau sampai break baru ada potensi poundsterlingnya bisa lanjut turun lagi. Namun kalau tidak area support ini berarti pertama perhatikan sama pekan ke depan, perhatikan area support ini ya berhasil tembus enggak. Kalau enggak berhasil break berarti ya ada potensi GBP USD-nya dia bisa naik lagi. Namun perhatikan kalau sampai area support ini break, ada potensi GBP USD akan lanjut turun. Kalau saya pribadi sih sepertinya akan break ya, sepertinya kalau dia dari sisi fundamental tadi belum, atau bisa dikatakan saat ini belum ada berita yang mendukung untuk penguatan pound sterling ya. Jadi cenderung tertekan. Tadi data dari Amerika Serikat cenderung bagus. Kemudian dari Inggris sendiri kondisinya juga bisa dikatakan juga kurang bagus ya. Jadi dari sisi eksternal maupun internalnya masih kurang bagus bagi pound sterling. Jadi sepertinya sih akan tembus. Nah kalau ini tembus akan kemana? Nah yang menarik kalau sampai ini break, teman perhatikan targetnya akan kemana. Nah 4 jamnya nggak kelihatan, teman bisa coba cek di daily, ada yang menarik. Ini kalau break, nah di sini ada support. Kalau sampai ini break, nah telan-telannya kayaknya kelihatan jelas ya, telannya turun ya. Terjauh ini ada support di daily-nya. Saya tandai pakai aja ya. Nah kalau sampai break area support ini ada potensi, kalau teman perhatikan ini juga bentuk swing high yang lebih rendah. Ini kan salah satu, ini kalau teman-teman perhatikan juga ada pola juga nih. Kalau tadi di emas tadi ascending triangle, ini ada pola descending triangle di GBP USD. Ini kelasnya daily ya. Nah di daily ada descending triangle. Kalau sampai ini break, konfirmasinya tunggu area support ini break seperti di time 54 tadi ya, karena amatnya nggak kelihatan terlalu jauh, saya pakai daily untuk targetnya. Dia di sini ada swing low, ada lembah di area sini, jadi kalau sampai ini break ya kemungkinan pound bisa turun sampai area berapa ini, kepala 1.1925 sampai 1.1800, pas angka cantik itu 1800, 1925 ini saya catat ya. Jadi area targetnya kalau sampai support tadi break, di targetnya bisa ke 1800 sampai 1.1925. Nah, di
perhatikan area swing low-nya di daily ini ya. Ini jadi target teman-teman kalau ternyata nanti break support ini di H4 tadi ya. Bisa levelnya bisa di H4 atau kalau dari daily ya perhatikan swing low-nya ini. Kalau sampai ini break, area support ini break, ada potensi portfolionya akan turun dan sepertinya kayaknya akan break kalau saya lihat dari sisi fundamentalnya. Kemudian juga adanya perang seperti ini, sepertinya kalau ada perang itu biasanya mata uang yang menguat itu ya safe haven ya emas, dolar itu kan salah satu mata uang safe haven ya. Jadi ada potensi pekan depan posting juga akan kembali tertekan. Oke, itu outlook sama sepan ke depan, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikalnya. Kita fokus di emas dan pound sterling sama pekan ke depan yang bisa teman-teman manfaatkan. Sekarang nanti teman-teman bisa catat level-level area kuncinya untuk teman-teman bisa cari peluang. Jangan lupa tetap batasi risikonya. Jangan lupa tetap pasang SL saat teman-teman entry ya, jangan lupa. Oke, mungkin untuk malam hari ini itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk outlook perjalanan selama sepekan ke depan. Jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin sudah join di grup VIP, nanti kita akan update, akan kita publish, kita akan upload juga untuk weekly movernya di hari Senin ya. Kita akan publish dari Senin, kemudian di Selasanya kita akan share untuk COT dan open interest-nya, dan juga untuk berita-berita terkait untuk intraday apabila ada ya ada update ya, ada update berita-berita terupdate di market, nanti kita akan juga sampaikan juga di grup Telegram VIP Forex IMF ya, kita akan sampaikan di grup. Jadi teman-teman yang belum join silahkan join di grup Telegram VIP Forex IMF. Cara joinnya teman-teman bisa masuk aja ke website kami, langsung aja chat dengan customer support kami, tanyakan bagaimana cara join di grup Telegram VIP Forex IMF. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Adi Nugroho undur diri. Selamat malam dan salam profit.